Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Kamis 26 Desember 2019, kami tim TV Agera melaporkan dari lapangan Sekdakap Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka penyerahan bantuan infak, zakat dan sedekah secara simbolis dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara kepada penerima bantuan. Nah, saat ini seluruh penerima bantuan sudah memasuki lapangan Sekdakap dan duduk di kursi-kursi yang telah disediakan. Nah, bagaimana nanti proses penyerahan bantuan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan? Mari saksikan liputan kami berikut. Penyerahan bantuan ZIS, zakat, infak, dan sedekah secara simbolis dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis 26 Desember 2019, dilaksanakan di lapangan Sekdakap Kabupaten Aceh Tenggara. Total bantuan zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan adalah senilai 9.660.998 rupiah. Dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, acara tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, jajaran Forkompinda Kabupaten Aceh Tenggara, dan penerima bantuan zakat. Dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Walladzina yu'dzuna Rasulallahi lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Laporan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam laporannya, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan bahwa penyaluran ZIS diberikan kepada fakir uzur berjumlah 3.621 orang, fakir konsumtif atau cacat fisik berjumlah 638 orang, miskin 582 orang, miskin produktif berjumlah 519 orang, pembangunan rumah permanen berjumlah 13 unit, rehab rumah 20 unit yang akan dibangun semi permanen 30 unit, mu'alaf 2 juta per kakak, guru mengaji TPA Kampung Ibnu Sabil berjumlah 1.001 orang, beasiswa SD SMP berjumlah 550 orang, SMA SMK berjumlah 567 orang, dayah luar berjumlah 200 orang, mahasiswa dalam dan luar berjumlah 800 orang, dan mahasiswa luar negeri. Pada tahun 2019 ini, realisasi zakat mengalami peningkatan yang signifikan dan bantuan zakat disalurkan melalui Bank Aceh, PLN, dan Rumah Zakat. Sebelum memulai sambutan, Bupati Aceh Tenggara mengajak seluruh penerima bantuan dan tamu yang hadir untuk membacakan Al-Fatihah untuk korban tsunami Aceh. Sebelum saya membacakan sambutan ini, perkenankan saya untuk mengajak kita semua yang hadir pada hari ini untuk menundukkan kepala sejenak seraya membacakan surat Al-Fatihah bagi mereka-mereka 15 tahun yang lalu telah tertimpa musibah gempa bumi dan tsunami di Aceh. Tepatnya 15 tahun yang lalu, tanggal 26 Desember 2004. Al-Fatihah. Selesai. Bupati juga menyampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, yaitu mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera, dan berharap agar para penerima bantuan zakat dapat memanfaatkan zakat yang diberikan dengan baik dan mendoakan para pemberi zakat. Dan diakhiri dengan pembacaan doa. Allahumma asqina aqibatana fil umurina kulliha wa ajirna rizqina fis samai wa anzilhu ya Allah wa in kana fil ardi wa akhna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana
Kemudian pemerahan bantuan zakat kepada para penerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Dan foto bersama sebagai penutup acara. Baitul Mal memiliki kewenangan untuk manajemen pengelolaan zakat. Semoga kesadaran untuk membayar zakat dari kalangan menengah ke atas di Kabupaten Aceh Tenggara semakin meningkat, sehingga dapat lebih banyak membantu saudara kita yang membutuhkan. Dari Kota Cani, tim TV Agara melaporkan. Hanya Allah sebagai sandaran, bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi jujur amanah, gerakan zakat Indonesia, bersama kita menatap ke depan. Bahan zakat, infak dan sedekah kita hari ini secara khusus memang kami menyalurkan kepada mereka-mereka yang hafiz Quran, kemudian ditambahkan juga dengan untuk proyek rumah dan lain sebagainya. Secara khusus memang ini kami khususkan kepada mereka-mereka yang habis Quran. Ya. Ya, bagaimana Bapak melihat kenaikan angka penyaluran zakat yang mencapai 9 miliar? Sangat signifikan ya, bila dibandingkan dengan 2017 kemarin hanya 4 miliar, sekarang ini 9 miliar. Ini kenaikannya sangat luar biasa. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Tenggara mengucapkan terima kasih kepada Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara yang telah mampu meningkatkan zakat kita. Ini juga menunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Tenggara bahwasanya semakin besar sekarang kepercayaan masyarakat mengimpakkan sebagian dari hartanya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, ini kan jumlahnya tidak seberapa ini ya, hanya 1 juta per kepala, dan nanti kita harapkan bisa meningkat. Kalau kenaikan zakatnya bisa ditingkatkan menjadi 12 miliar, nanti bisa kita tingkatkan menjadi 2 juta ataupun 1.500.000. Dan saya pesankan kemarin kepada Kepala Baitul Mal, orang-orang sekolah luar negeri ini nggak usah lagi dibantu lah, karena mereka sudah rata mampu. Mahasiswa luar negeri, mahasiswa luar ini nggak usah lagi dibantu, karena rata-rata mereka orang tua mereka mampu. Kemarin waktu ketemu di Jogja, mereka juga menuntut, Pak, katanya Baitul Mal jatah kami dari Baitul Mal dihapuskan, apa betul? Nah sekarang siapa tadi kalian yang orang tua yang tidak mampu? Supaya saya data, saya bilang. Dan rata-rata mereka memang mampu dan tidak mau menerima bantuan itu. Untuk lebih difokuskan begitu ya Pak ya? Iya. Hari ini Baitul Mal Kabupaten Tenggara menggantikan semua pemerintah Kabupaten Tenggara menyalurkan bantuan kepada mustahaknya atau yang berhak menerima zakat itu sendiri, baik itu dari tingkat sekolah sampai pesantren dan uzur, fakir uzur, juga miskin produktif. Pokoknya dalam tahun ini kita telah menyalurkan itu yang tersalur ya, sekitar 9 miliar lebih untuk tahun 2019 ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ketua Baitul Mal beserta jajarannya dengan pelaksana di lapangan, syukur alhamdulillah kita ucapkan lagi sesuai dengan juknis yang dibuat dan disepakati sebelumnya. Apa yang disepakati dan dibuat sebagai panduan dalam rangka pembagian Baitul Mal ini sesuai dengan jenjangnya SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, dan untuk rumah bedah dan rumah jadi begitu kan. Ini memang sebelumnya kita buat dulu kriteria jumlah jenisnya, dan alhamdulillah ini terlaksana sesuai dengan harapan. Tapi ini pun tidak tutup kemungkinan, mungkin ada teman-teman pengawas atau teman-teman yang peduli hal ini berikan masukan kepada kami sebagai pengawas. Kami bisa mengkritisi dan memperbaiki Baitul Mal semaksimal mungkin ke depannya. Kami ambilin rindu kemenangan, rakyat terjamin dari
akidah dan tak tergadai